Halo pemirsa Cokro TV, topik kita kali ini adalah mengenai yang masih rame ya, mengenai Pilgub DKI, Pilgub Jakarta. Kalau kita lihat hasil survei Litbang Kompas yang terbaru, elektabilitas Anies Baswedan tertinggi, yaitu 29,8%. Nah, di bawahnya itu BTP, Basuki Cahayapurnama, Ahok 20%, dan Ridwan Kamil 8,5%. Nah, bagaimana kita membaca perkembangan terbaru dari hasil survei Litbang Kompas ini ya, dikaitkan dengan dinamika partai politik untuk terkait soal Pilgub DKI. Nah, bersama saya melalui Zoom, Dr. Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Indo Strategic, yang sekaligus dosen Universitas Paramadina. Selamat datang ke Cokro TV, Bung Khairul. Siap, terima kasih. Bung Umam. Bung Umam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manggilnya Bung Umam aja ya. Oh, bebas Pak Yai. Iya, jadi gimana itu Anda melihat Pilgub DKI ini? Iya. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Pak Yai Sahal ini atas kesempatan. Saya harusnya itu mendapatkan pencerahan ini dari Pak Yai, tapi ini ya sendiko dawuh lah. Ini perintah Yai, kita harus taati ini. Begini Yai, dalam konteks DKI memang situasinya agak unik ya, karena ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Pertama begini, bahwa ada kepentingan besar bagi siapapun nanti yang berkuasa di kekuasaan baru, terutama yang memenangkan di pemilu 2024 yang lalu, untuk mengamankan basis kekuatan di sejumlah wilayah strategis seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, Sumatera Utara, termasuk juga Jakarta. Nah, mengapa itu terjadi? Karena memang Jakarta ini adalah epicentrum kekuatan politik dan ekonomi dari Indonesia. Meskipun nanti ibu kota akan bergeser ke IKN, Nusantara, tetapi center of gravity dari Indonesia secara politik, secara ekonomi tetap Jakarta. Dan Jakarta ini sebuah format pemerintahan daerah dengan kekuatan APBD yang cukup spektakuler. Per tahun itu anggarannya itu bisa mencapai sekitar 85-87 triliun. Pak Yai bisa bayangkan 85 triliun itu berapa kementerian digabung jadi satu. Artinya spektrumnya cukup besar. Dan di dalam konteks politik, kemenangan di Jakarta itu akan menjadi panggung politik yang sangat luar biasa, spektakuler, dan akan menjadi milestone yang sangat strategis bagi siapapun yang memiliki ambisi untuk masuk di dalam kekuasaan politik nasional. Nah, dari basis pemahaman itu, kita bisa memahami bahwa akan ada banyak pertarungan kekuatan besar yang masuk untuk memenangkan Jakarta. Nah, per hari ini memang diakui atau tidak, ada sejumlah nama yang memiliki potensi untuk maju kembali di pertarungan Pilkada Jakarta. Nah, salah satu yang terkuat adalah Anies Baswedan, karena bagaimanapun juga Anies adalah incumbent karena pernah mendapatkan amanah untuk memimpin Jakarta 5 tahun sebelumnya, dan dia juga memiliki basis kekuatan yang cukup memadai, setidaknya di basis Pilpres kemarin ya. Kita cermati selisih dengan Pak Prabowo di Jakarta itu hanya sekitar 50.000 dari jumlah total pemilih, dari populasi 10 juta tapi dengan pemilih sekitar 6 juta, itu selisihnya hanya 50.000, dan itu something, menunjukkan perlawanan yang cukup kompetitif berhadapan dengan kekuasaan gitu, ibaratnya yang sedang berjalan, dan dia mampu mempertahankan di angka kalau nggak salah itu 2.600.000 something ya. Nah, itu yang kemudian membuat seorang nama Anies Baswedan masih diperhitungkan. Nah, oleh karena itu menjadi cukup wajar kalau survei dari Litbang Kompas juga masih memotret nama Anies Baswedan sebagai bagian dari
kandidat yang cukup potensial untuk DKI Jakarta. Meskipun hasil dari survei teman-teman yang lain, dari SMRC, kemudian dari indikator ya, justru meletakkan nama BTP yang nomor 1. Jadi Basuki Cahayapurnama yang nomor 1, dan yang nomor 2 baru Mas Anies, kemudian disusul Pak Ridwan Kamil. Nah, tapi terlepas dari gradasi, karena bagaimanapun juga survei itu sangat ditentukan oleh banyak hal, mulai dari instrumen pertanyaan, kemudian penentuan sampel, kemudian bagaimana kemudian meletakkan instrumen pertanyaan, itu juga sangat berpengaruh terhadap jawaban responden. Tapi terlepas dari itu, nama itu mulai dari BTP, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, kemudian Anies Baswedan, kemudian Ridwan Kamil, memang menduduki kelas 3 besar secara merata di semua temuan survei yang ada per hari ini. Nah, di level ini yang kemudian menjadi pertanyaan adalah ada 2 peta kekuatan besar. Di satu sisi lingkar Anies Baswedan, di sisi lain ada lingkar Koalisi Indonesia Maju. Saya coba kupas satu persatu, Pak Yai. Ya, di silakan. lingkar Anies Baswedan memang ada dinamika yang cukup unik. Menurut informasi spekulatif, sebenarnya kemarin PKS itu sudah cukup percaya diri ya sebagai jawara pemenang di level Pileg Jakarta, mendapatkan 18 kursi ya, meskipun tidak mendapatkan golden ticket, tetapi dia harusnya memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk memasang bargaining position yang lebih firm untuk mengambil posisi gubernur. Dan itu disampaikan secara terbuka oleh Pak Presiden PKS Ahmad Syaihu. Tetapi rasa-rasanya ada semacam inferiority complex di dalam teman-teman PKS yang kemudian lagi-lagi tidak begitu percaya diri untuk kemudian calling lebih tinggi dengan posisi cagup, dan merasa bahwa nama Mas Anies dianggap telah memberikan insentif elektoral dalam konteks Pilpres kemarin, dalam konteks bagian dari impact kutel effect ya, sehingga kemudian leverage-nya itu salah satunya didapatkan oleh PKS di Jakarta. Maka menjadi penting bagi PKS, terutama argumen ini dipertahankan secara serius, terutama oleh salah satu senior di PKS ya, yaitu Pak Hidayat Nur Wahid, untuk mempertahankan nama Anies sebagai cagup, dan kemudian posisi kedua adalah dari representasi PKS. Meskipun aspirasi dari Presiden PKS yang sebelumnya, kalau misal bisa Pak Anies mendukung, dan Pak Anies jangan masuklah turun kelas lah dari nasional ke lokal gitu. Nah, jadi dinamikanya seperti itu. Nah, kenapa PKS melakukan itu? Sepertinya PKS sedang melakukan strategi yang juga digunakan oleh PKB ketika Pilpres kemarin. Jadi ketika Pilpres kemarin itu deal terjadinya koalisi perubahan, terutama dalam komposisi Anies Muhaimin, itu adalah political deal yang langsung dilakukan antara Nasdem dan juga PKB. Jadi 2 sudah cukup. Sementara PKS yang sudah dari awal bersama Demokrat waktu itu mengusung nama Anies, memperjuangkan nama Anies, posisinya di fait accompli. Mau ikut alhamdulillah, nggak ikut ya nggak apa-apa. Jadi, nah, belajar dari itu, sepertinya PKS per hari ini mencoba untuk mengunci langkah dengan metode strategi pendekatan yang mirip diambil oleh Caimin di PKB. Yaitu dengan cara dia percaya diri, punya 18 kursi, dia menang di Jakarta, maka kemudian dia ingin melakukan cara yang sama, yaitu melakukan deal langsung dengan Nasdem. Maka sebelum ada pengumuman aman itu ya, Anies Sohibul Iman, itu menurut informasi yang rasanya cukup valid, memang ada pertemuan antara elit PKS dengan Pak Surya Paloh sebagai nahkoda dari Partai Nasdem. Maka kemudian setelah mendapatkan
let's say semacam political guarantee dari Nasdem bahwa Nasdem nanti akan mendukung, silahkan dideklar, maka kemudian akhirnya hanya dalam hitungan 2 hari yang asalnya mengusung MSI, Pak Muhammad Sohibul Iman, berubah menjadi Anies Sohibul Iman atau aman. Tetapi per hari ini ternyata Nasdem sendiri juga belum menunjukkan greget sekaligus juga kepastian untuk memberikan dukungan. Nah, ini yang kemudian seolah membuat pasangan aman per hari ini menjadi belum aman atau jangan-jangan tidak aman. Kita cek perkembangannya. Nah, itu di satu gerbong, Pak Yai. Sementara di gerbong yang lain itu ada aspirasi untuk koalisi Indonesia Maju yang berkepentingan cukup besar. Tadi kepentingannya untuk mempertahankan basis kekuatan politik di Jakarta supaya tetap berada di bawah kontrol, kendali, dan koordinasi dari pemimpin baru nanti, Prabowo Gibran, sehingga kemudian kepala daerahnya harus dipegang oleh bagian dari kekuatan game. Nah, salah satu yang terkuat kemarin memang muncul nama Ridwan Kamil. Dan RK sendiri sepertinya juga sudah cukup percaya diri dan happy untuk mendapatkan mandat itu untuk maju di Jakarta. Kenapa? Karena ya RK kalau dia tetap berada di Jawa Barat berarti stagnan, tidak ada mobilitas vertikal apapun. Ya dia sebelumnya di situ, dia tetap di situ. Dan kemudian selanjutnya RK juga sempat declare ya dengan baliho besar OTW Jakarta. Itu kan sebenarnya kan sebuah ekspresi simbolik yang sangat clear itu. Itu dalam bahasa pecangaan itu cetho welo-welo. Pecangaan Jepara ya. Jepara. Ini Jepara United. Nah, itu cetho welo. Memang ada aspirasi secara personal, harapan ya, ekspektasi secara personal Pak Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta. Dan dia memiliki track record pemerintahan lokal yang memadai, dia dia mendapatkan kesempatan sebagai wali kota, sebagai gubernur, dia juga memiliki kemampuan teknokrasi yang oke lah, not bad gitu. Dan di saat yang sama basis demografi masyarakat Jakarta itu 35% itu masyarakat Jawa. Kemudian 27% itu masyarakat Betawi dengan tradisi Betawi, dan ada segmen 15% di Jakarta itu dari masyarakat Sunda. Artinya ada captive market yang bisa dimainkan, dan seorang RK salah satunya memiliki kemampuan yang lebih fleksibel, lebih mampu untuk menjangkau segmen muda dengan gayanya yang wah ya kayak Pak Yai lah, ngenomi, jadi terlihat lebih muda. Nah, itu yang kemudian dianggap memiliki bekal yang cukup memadai. Tetapi kekuatan dari mesin politik Pak RK sendiri di Partai Golkar sepertinya menghendaki RK untuk tidak maju di Jakarta. Karena implikasinya cukup banyak. Kalau RK diajukan ke Jakarta, maka konsolidasi basis kekuatan di Jawa Barat yang kemarin mampu mendapatkan kontribusi suara dan juga kursi yang cukup lumayan ya dari Jawa Barat untuk Golkar. Itu kalau misal ditinggal RK, maka secara tidak langsung itu akan buyar, akan menjadi rayahan, bancaan bagi kekuatan-kekuatan politik lokal yang lain. Dan konsolidasi dominasi Golkar akan menjadi tidak kondusif lagi. Yang kedua, Pak Ridwan Kamil itu secara politik dia itu di lingkungan Partai Golkar, dia itu dianggap mu'alaf, Pak Menteri. Okay. Jadi newcomer baru masuk di Jakarta. Di Partai Golkar. Nah, ibaratnya kalau mu'alaf atau newcomer di lingkungan partai baru masuk kemarin, kemudian mendapatkan spotlight yang luar biasa dengan milestone Jakarta, maka ini akan menghilangkan kecermelangan bintang-bintang yang selama ini sudah berkontestasi. Dan ini berpotensi kemudian meredupkan kepentingan ekonomi politik secara personal maupun kolektif kelompok-kelompok besar di Golkar. Dan kita tahu Golkar itu isinya
bukan satu entitas, itu banyak entitas. Ada gajah-gajah yang memang berkumpul di situ. Nah, ini yang tampaknya membuat dinamika di dalam bukan hanya di Golkar, tetapi juga di Kim untuk sekuat tenaga ngerem supaya kemudian RK tidak jadi masuk ke Jakarta. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau misal di sisi kanan, let's say ada lingkaran yang pertama tadi, yaitu direpresentasikan oleh kekuatan Anies Baswedan, di lingkar kiri ada kekuatan yang namanya Koalisi Indonesia Maju, ada satu entitas di level Jakarta yang per hari ini rasanya masih gamang, masih galau, yaitu PDIP. PDIP ini kekuatan besar, Pak Yai. Dia dulu memiliki golden ticket, tetapi per hari ini dia kehilangan golden ticketnya, tetapi masih pegang sekitar 16% suara atau sekitar 15 kursi di DPRD Jakarta. Nah, Tadinya berapa? Tadinya 22 ya? tadinya Kursinya? sekitar 25 kalau nggak salah. Oh, jadi lumayan banyak juga kehilangan kursinya sebenarnya di Jakarta. Dia tergerus cukup signifikan. Cukup signifikan. Nah, ini yang kemudian membuat kegalauan tersendiri. Karena kalau misal PDIP mau bergabung dengan Kim, rasanya juga gengsinya itu tinggi sekali. Ini saya ini kan begitu kan. Jadi ini kekuasaan itu isinya ego aja, Pak ya. Ini saya biasanya itu yang disowani, kenapa saya harus sowan ke sana kan gitu. Nah, sementara kalau bergabung dengan lingkaran yang kanan misalnya tadi dengan grup PKS, kemudian lingkaran Mas Anies, itu ya per hari ini ada semacam perdebatan internal yang terkait dengan resistensi ideologis dan sebagainya. Nah, tetapi apakah memungkinkan bagi PDIP untuk kemudian akhirnya mendukung Anies Baswedan? Ya, doktrin dalam politik, everything is possible. Impossible is nothing. Walah liwat dan lain-lainnya. Memungkinkan, Pak Yai. Memungkinkan. Karena tentu kemungkinan itu berlandaskan pada titik temu kepentingan. Karena per hari ini keduanya diletakkan pada satu posisi untuk berhadapan-hadapan dengan kekuatan yang sama. Artinya Kim di mata PDIP, di mata lingkaran Anies Baswedan dan PKS dianggap sebagai common enemy. Maka ketika kemudian mereka merasa bahwa ini memungkinkan menghadirkan joint forces untuk melakukan perlawanan secara masif terhadap kekuatan yang akan berkuasa nanti, maka titik temu kepentingan itulah yang berpotensi ya menjadi fondasi bagi hadirnya koalisi. Nah, di saat yang sama, argumen itu juga yang ditangkap oleh PKB, argumen itu juga yang ditangkap oleh Nasdem. Karena kalau misalnya Anies Baswedan bersama dengan PKS, itu dalam konteks basis pemilih loyal, itu seperti jeruk makan jeruk, Pak. Karena basis pemilih loyalnya sama, dan kalau misal kita lakukan cross tabulasi dari hasil Pilpres kemarin, Mas Anies itu dalam konteks Pilpres di Jakarta, dia itu menangnya di Jakarta Timur, di Jakarta Barat, dan juga Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Dan di 3 wilayah Jakarta itulah yang selama ini menjadi basis terkuat dari PKS. Sementara Jakarta Barat, Jakarta Utara itu didominasi oleh kekuatan-kekuatan, salah satunya adalah PDIP dan juga partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, ini yang kemudian diambil argumen itu oleh PKB, yang tadi strateginya difotokopi oleh PKS, lalu juga di inter juga oleh Nasdem yang menjanjikan untuk mengiyakan proposalnya PKS, tapi per hari ini masih wait and see, tidak juga kunjung memberikan dukungan. Kenapa? Kalau Anies akhirnya kemudian bisa bergandengan tangan dengan wakil yang menjadi representasi dari PDIP, maka ini akan menjadi sebuah varian kekuatan baru. Bukan lagi Anies yang dianggap sebagai representasi kelompok Islam kanan konservatif, tetapi Anies yang sudah bergeser ke tengah, ke kekuatan nasionalis, atau bahkan dalam bahasa yang lain nanti akan ada Anies merah.
Jadi Hmm. Anies yang bercorak nasionalis, yang Anies barangkali Semangka ya, Anies Anies Semangka. Semangka, Anies Semangka. Luarnya hijau, Oh dalamnya iya, merah gitu. betul. Ini Anies Semangka. Nah, itu yang kemudian dianggap mampu mengkonsolidasikan basis kekuatan baru antara segmen kekuatan Islam, terutama ini bercampur Pak Yai, dari segmen PKS, let's say kita kategorikan Islam kanan konservatif, kemudian PKB juga bisa masuk ke situ karena PKB juga mendapatkan limpahan suara cukup signifikan. Dalam sejarah Jakarta, PKB mendapatkan 10 kursi di Jakarta, itu something. Ini dengan asumsi PKS menyetujui bahwa dia tidak menjadi calon kadernya tidak menjadi cawagup, ya. Nah itu. Maka untuk mengiyakan proposal tadi Anies Semangka tadi itu bertolak semangka itu dibutuhkan kelegowoan yang sangat besar dari PKS untuk menerima itu. Problemnya ini PKS ini sudah berkali-kali kena prank. Nah, sementara karena kita masih ingat Pak Yai, dulu di 2017 itu yang menguat itu Sandiaga Uno, Mardani Alisera. Dan PKS itu mendapatkan posisi kedua hanya dalam hitungan hari. Bahkan momentumnya sangat cepat. Tiba-tiba kemudian muncul Anies Sandi. Artinya bahwa PKS kemudian diprank. Dan di saat yang sama ketika kemudian Mas Sandi masuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo di Pilpres 2019, PKS itu amat sangat berharap untuk mendapatkan posisi cawagup, menjadi wagub di DKI. Tetapi lagi-lagi dia kena prank. Nah sekarang dia memasang level yang callingnya itu cukup firm. Oke lah, nggak ngasih cagup, cukup diberikan kepastian sebagai cawagup. Nah problemnya dia nggak punya golden ticket. Dan di saat yang sama dia juga harus berkoalisi dengan partai politik yang lain. Nah, negosiasi ini Pak Yai, per hari ini belum menunjukkan hilal yang clear. Nah, di sisi yang lain, Kim sendiri masih berkutat dengan ketidakpastian. Nah, ini menjadi wake up call bagi semua pihak yang akan berkontestasi, khususnya bagi Kim, Koalisi Indonesia Maju, yang tentu berkepentingan untuk memenangkan di level Jakarta. Karena kalau misal kemudian Kim kalah di Jakarta, maka Jakarta akan menjadi panggung politik yang luar biasa bagi kekuatan oposisi yang siap untuk menjadi potential threat dalam konteks pertarungan kekuasaan di 2029 yang akan datang. Nah, semakin Kim tidak firm, semakin Kim tidak solid, semakin Kim masih bingung, maka ini akan menjadi sebuah momentum konsolidasi yang lebih efektif bagi lingkaran Anies Baswedan untuk mengamankan posisi untuk memenangkan pertarungan di Jakarta yang akan datang. Nah ini warning bagi semuanya. Di satu sisi lingkar Anies juga harus memastikan bagaimana komposisinya, tetapi tetap di level DKI 1 cagupnya sudah firm nama Anies, tinggal bagaimana yang nomor 2, adapun yang Kim masih harus meraba-raba siapa dan kekuatan mana yang siap untuk menghadirkan leverage sekaligus juga magnitude politik yang sangat kompetitif untuk siap berhadapan-hadapan dengan Anies Baswedan di Jakarta nanti. Demikian Pak. Nah, ini menarik nih analisis yang sangat runtut dari Mas Umam ya, Mas Dr. Umam. Nah, tapi ini ada dua hal yang menurut saya menjadi pertanyaan lanjutannya. Karena ini kasus Jakarta ini, Pilgub Jakarta ini kan unik ya. Setidaknya karena ada faktor-faktor yang terkait dengan politik nasional dan faktor masa lalu. Nah, yang saya sebut sebagai ada dua residu yang berpengaruh. Pertama soal residu Pilpres 2024. Seberapa jauh pengaruhnya itu terhadap Pilgub Jakarta? Karena kan tadi Mas Umam menceritakan tentang antara kubu keberlanjutan dengan kubu perubahan lah gitu ya. Nah, itu kan wacana Pilpres. Nah, tapi setelah Pilpres selesai kan juga ada upaya-upaya untuk menarik kubunya perubahan
ke kubu mereka. Misalnya katakan aja PKS. PKS konon ditawari untuk bergabung ke Kim dengan iming-iming jadi cawagup udah pasti misalnya. Nah, ini kan kalau basis politik itu adalah kepentingan, lah PKS kan mungkin masa daripada memilih yang dia nggak dapat, terus sementara ada tawaran dia dapat, ayo gimana gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua PKB dan Nasdem. Mereka juga belum tentu ngusung Anies kan kalau misalnya mereka bergabung dengan kubu Kim keberlanjutan gitu. Jadi ada faktor-faktor yang sifatnya membuat kubunya Anies ini juga mengalami ambrol lah gitu. Jadi itu soal residu pilpres ini seberapa jauh berdampak. Itu yang pertama. Yang kedua, residu masa lalu Pilgub DKI, Pilgub Jakarta, yaitu politik identitas. Politisasi identitas yang sangat traumanya tuh masih sangat terasa gitu ya. Jadi misalnya PDIP terutama, PDIP kan berseberangan dengan Anies dan waktu itu Ahok yang didukung PDIP distigmatisasi, terus Anies kan sebenarnya menang karena ada anomali soal politisasi identitas. Nah, seberapa jauh hal ini juga akan muncul kalau PDIP nyalonin Anies gitu loh. Apa mereka nggak ingat dengan bagaimana stigmatisasi terhadap Ahok itu terjadi soal-soal inilah Al-Maidah dan lain-lain. Jadi ini dua residu ini gimana Mas Umam menjelaskannya ini? Ya, ini pertanyaannya kayak tesis defense. Jadi mohon ampun Pak Yai. Saya coba urai satu persatu. Ya. Terkait yang pertama, residu pertama Pak Yai, diakui atau tidak, memang ada keterkaitan. Ini memang selama ini ya, kalau misal pilkada itu tentu sangat dipengaruhi oleh lokalitas masing-masing daerah. Tetapi khusus dalam konteks Jakarta, karena ada satu nama yang kemarin ikut berlaga dalam konteks ini adalah Mas Anies Baswedan, yang dalam laga Pilpres kemarin juga ya bisalah setidaknya membuktikan kepada publik sebagai kontestan yang mampu melakukan proses perlawanan yang cukup memadai, terutama dalam konteks narasi perlawanan, kebijakan, isu perubahan kepada Pak Prabowo sebagai pemenang. Dan kalau misal kemudian tadi, kalau misal sampai Anies Baswedan mampu memenangkan Jakarta, maka inilah yang kemudian akan membesarkan anak macan itu dalam konteks makropolitik ya secara general. Nah, itulah kenapa Kim sendiri berkepentingan betul untuk memenangkan Jakarta. Meskipun Jakarta ini diselimuti banyak hal. Ada semacam mitos kutukan petahana. Karena memang dalam sejarah pasca reformasi, terutama melalui pemilihan kepala daerah langsung, praktis tidak ada satu kekuatan politik cakup ya yang cakup incumbent yang mampu bertahan di Jakarta. Mulai dari Pak Fauzi Bowo waktu itu didukung oleh kekuasaan, ternyata lewat juga. Kemudian termasuk Pak Ahok juga ya diakui atau tidak di atas kertas didukung oleh kekuasaan. Tetapi ternyata magnitude-nya berbeda. Ada situasi yang kemudian membuat masyarakat Jakarta itu yang tentu relatif lebih well informed, lebih banyak juga didominasi oleh kelas menengah terdidik, meskipun juga di segmen-segmen tertentu Jakarta Timur, Jakarta Utara, sebagian Jakarta Barat juga banyak dari kelompok yang secara pendidikan barangkali juga kurang dalam konteks ini ya, pendidikan politik barangkali tidak setinggi di segmen-segmen yang lain. Tetapi faktanya perubahan arah politik di Jakarta itu sangat cepat terjadi. Nah, ini yang kemudian membuat semua pihak tampaknya menghitung betul untuk memastikan kemenangan mereka di level Jakarta. Nah, adapun terus kemudian yang terkait tadi itu residu kedua, ya diakui atau tidak, memang PDIP juga galau
gampang Pak Yai. Makanya per hari ini juga memang ada aspirasi, menurut informasi spekulatif, lingkar dekat Bu Mega, terutama misalnya dari jalur Mas Prananda, itu bisa memahami proposal politik untuk pengajuan Anies Baswedan dan siap untuk dibawa untuk bertemu dengan Bu Mega. Tetapi di saat yang sama memang ada dilema secara ideologis karena bagaimanapun juga konsolidasi basis pemilih loyal PDIP terutama di Jakarta itu juga masih cukup terjaga, salah satunya karena memang sentimen ideologis yang mereka bangun selama ini, mulai dari kontroversi Al-Maidah dan lain sebagainya, kemudian mereka mendapatkan leverage politik yang besar. Itu juga salah satunya dari basis argumen-argumen ideologis yang menolak politik identitas dan lain sebagainya. Meskipun ini harus adil, harus clear juga. Kalau misal kita gunakan argumen dari Pak Richard Robinson, termasuk Pak Fedri Hadis, politik identitas itu bukan satu pihak. Polarisasi itu dua kekuatan, baik dari kelompok kanan konservatif maupun dari kelompok kiri yang sebenarnya mereka adalah kategori hipernasionalis. Nah, kelompok hipernasionalis ini juga jangan kemudian semata-mata menuding kelompok kanan yang harus bertanggung jawab. Dia sendiri dalam konteks demokrasi juga harus ikut bertanggung jawab atas polarisasi yang terjadi. Itu mutual ya? Itu mutual ya? Ya, harus kita coba melihatnya berimbang supaya kemudian pembelahan itu jangan kemudian ditudingkan pada satu kekuatan, supaya kita lebih reflektif, Pak Yai. Ya, ini kesadaran bersama. Kalau kita melihat ini ada sesuatu yang tidak baik harus kita hentikan, ya semuanya. Jangan kemudian yang satu nuding, yang lain lupa menuding diri sendiri. Karena secara politik dia sangat diuntungkan dengan kekuatan, dengan menguatnya politik identitas itu. Nah, ini yang kemudian harus diyakini. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Yai tadi, yang residu kedua, kalau misal memang kemudian akhirnya PDIP misalnya terpaksa atau karena titik temu kepentingan, akhirnya kemudian memberikan dukungan kepada kekuatan yang selama ini disimbolkan sebagai rival politiknya, maka barangkali dalam konteks kepentingan jangka pendek dia akan mendapatkan keuntungan. Satu, at least mendapatkan posisi cawagup. Karena PDIP, Pak Andri, itu belum pernah menjadi makmum di Jakarta. Dia itu selalu menjadi imam. Nah, ini di pilkada ini itu berpotensi mendegradasi martabat dan marwah dia untuk kemudian menjadi makmum. Nah, tapi kalau misal kemudian dengan Anies dia bisa menjadi bagian ya dari kekuatan besar yang mengusung, kemudian dia menjadi mengusung cawagup, maka itu akan menyelamatkan marwah partai. Tetapi saat yang sama, kalau misal kemudian itu dilakukan, saya juga berkeyakinan akan ada koreksi secara serius terhadap soliditas basis pemilih loyal PDIP. Karena bagaimanapun juga ini titik temunya, kalau dulu kita lihat seperti air dan minyak, susah dipertemukan. Tapi kalau misal bertemu dalam konteks tertentu positif, karena polarisasi tidak terjadi peleburan secara ideologis, inilah wajah Indonesia yang bersatu dan sebagainya. Tetapi dalam konteks politik praktis, terutama di masyarakat yang kemarin juga terdampak bagaimana polarisasi itu terjadi, ini berpotensi kemudian menjadi political suicide, bunuh diri secara politik, karena diibaratkan PDIP yang memaintain argumen-argumen menuding kekuatan rival-rivalnya sedemikian rupa misalnya, kemudian sekarang bergabung, ya ini ibarat menjilat ludah sendiri. Nah, ini yang kemudian situasi yang memang tidak mudah bagi PDIP untuk memilih mana yang kemudian harus mereka lakukan, meskipun akhirnya at the end saya berkeyakinan nanti berpotensi kemudian mereka tetap harus mengambil keputusan. Nah, di level ini Pak Yai, satu saja, kalau kemudian PKB akhirnya kemudian tidak mau memberikan dukungan pada komposisi aman, Anies Baswedan, Sohibul Iman, baik karena argumen tadi ya, Anies seharusnya
melakukan penambahan basis pemilih loyal, karena kalau misal dengan PKS itu segmennya sama, maka lebih baik dengan PDIP dan sebagainya. Atau barangkali memang motifnya karena memang ada hak veto yang digunakan oleh calon pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran sebagai syarat untuk masuk di pemerintahan baru, maka mereka barangkali misalnya tidak diizinkan untuk memberikan dukungan kepada Anies, bisa saja. Nah, kalau misal kemudian itu terjadi, maka ini menjadi celah bagi PDIP untuk membentuk koalisi poros ketiga di Jakarta. PDIP dengan 15 kursi, PKB dengan 10 kursi cukup memadai untuk kemudian mengusung satu nama baru. Problemnya, kalau sampai terjadi 3 poros, maka kemudian besar kemungkinan Jakarta pilkada akan terjadi 2 putaran. Dan meskipun PDIP dan PKB barangkali tidak menang secara mutlak, bahkan kalau misal dia kalah, tetapi kekalahan itu berpotensi kemudian menjadi penentu bagi kemenangan, terutama di poros kedua nanti. Begini. Ya, terakhir soal tadi itu yang soal PKS ya, yang beberapa kali diprank dan dia sebagai pemenang di Pilgub Jakarta. Dia sebagai pemenang peraih suara terbanyak lah ya di Pileg Jakarta. Nah, bagaimana dengan kemungkinan dia menerima tawaran dari Kim, kalau memang ada tawaran itu ya, pasti Cawagup gitu. Daripada kamu milih ikut tetap dukung Anies tapi nggak pasti, kan lebih baik yang pasti gitu. Soal kepentingan kan ini, gimana menurut Bung Imam? Bung Umam, sorry. Begini, informasi itu memang ada. Dan disampaikan oleh informasi disampaikan oleh salah satu elemen yang cukup berada di lingkar dekat Pak Prabowo, artinya dari Partai Gerindra kepada kepada PKS ya, kepada PKS. Tetapi seiring berjalannya waktu, PKS yang sudah berharap untuk mendapatkan tawaran bergabung di pemerintahan baru, sebagaimana tawaran yang diterima oleh PKB, sebagaimana proposal yang diajukan oleh Nasdem, sepertinya tawaran untuk itu belum dibuka pintunya. Artinya ini masih bertepuk sebelah tangan. Saya pribadi berkeyakinan ya PKS pasti akan sangat berkepentingan untuk ikut masuk di pemerintahan, dan PKS merasa bahwa dia memiliki kedekatan dengan Pak Prabowo, 2 kali Pilpres menjadi frontliner pendukung Prabowo. Tetapi per hari ini tawaran itu belum dibuka, dan kalau misalnya ada dibuka pasti akan sangat welcome. Berkali-kali di berbagai kesempatan Pak Yai saya sampaikan diet intermittent fasting itu sangat sehat sekali. Tapi kalau puasa itu nggak buka-buka, itu bisa mati. Ini kaliren, namanya kaliren itu. Kaliren. Itu bahasa Jerman ya. Kaliren. Artinya PKS itu sudah berpuasa dari kekuasaan itu 10 tahun. Saya kok nggak yakin mereka dengan kesadaran demokratis itu, saya akan genapkan menjadi oposisi 10 tahun. Nggak yakin, 15 tahun kayaknya. Artinya bahwa pengambilan sikap untuk melakukan call tinggi dengan menggandeng nama Anies Baswedan, sehingga kemudian melahirkan komposisi baru aman, yaitu Anies Sohibul Iman, itu adalah langkah yang paling realistis yang bisa diambil oleh PKS dengan menimbang berbagai potensi, tawaran, ancaman, resistensi yang selama itu dihitung betul oleh PKS. Nah, maka kemudian kalau memang tawaran itu belum ada, sementara PKS sendiri sedang berada dalam posisi kepercayaan diri yang tinggi di level Jakarta karena menjadi jawara di level Pileg, maka satu-satunya cara adalah berada di dalam pucuk kekuatan Jakarta dan mengoptimalkan potensi kemenangan yang lebih besar. Nah, ini yang kemudian tampaknya diambil sebagai ikhtiar dari PKS untuk mengagregasi kepentingannya, meskipun kita tidak tahu ujungnya. At the end, apakah PKS memang mampu mengkonsolidasikan basis kekuatan untuk mengusung pasangan aman, ataukah dia akan di fait accompli untuk menerima
proses negosiasi dan juga kompromi yang kemudian akhirnya dipaksa untuk merelakan kesempatan untuk berada di pucuk pimpinan Jakarta yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini tadi saya bilang terakhir, tapi ini ada yang terakhir aja, terakhir sekali. Soal Ahok. Terakhir kedua, soal Ahok. Kan Ahok itu nomor 2 kalau dalam survei Litbang Kompas ya, elektabilitasnya di bawah Anies 29 sekian persen, Ahok 20%. Nah, tapi kan Ahok menyatakan di wawancara dengan siapa di salah satu podcast lah, bilang bahwa nggak mungkin terjadi Ahok bergandengan dengan Anies. Karena dia menganggap Anies adalah tokoh pemecah belah, tokoh yang inilah, pokoknya bukan negarawan gitu. Nah, tapi di sisi lain tadi ada kemungkinan PDIP mengusung Anies gitu. Nah, kira-kira Ahok ini, dan Ahok menyatakan berminat loh untuk tetap maju di Pilgub di Jakarta karena dia merasa kompeten, dan saya kira dari segi kerja pencapaian juga luar biasa gitu. Menurut Mas Umam gimana soal Ahok ini, gimana ini dengan 20% elektabilitasnya ini? Ya, itu sebenarnya menegaskan bahwa Pak Ahok itu juga masih memiliki intention, niat untuk maju di level Pilgub. Dan dia tidak mau menurunkan standarnya pada level Pilwagub atau Cawagup. Dan semua itu menegaskan bahwa kalaupun kemudian terjadi negosiasi dan kompromi antara PDIP dengan Anies Baswedan, tetap besar kemungkinan nomor 1 sebagai cagup adalah Anies Baswedan. Tetapi kemudian negosiasi dari PDIP tentu menetapkan nama pada level cawagup. Dan cawagup kalau misalnya kemudian ditawarkan dalam floor di internal PDIP, besar kemungkinan yang diajukan bukan Pak Basuki Cahayapurnama, bukan Pak Ahok. Pak Ahoknya tentu tidak mau, karena itu bukan level permainan dia. Yang kedua, tentu kemudian dihadirkan nama yang barangkali ya bisa lebih lebih fleksibel dalam komunikasi dengan Pak Anies dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Nah, maka, misalnya siapa? Bu Risma, terus ada lagi yang saya pikir siapa? banyak. Wagub PDIP termasuk. Ya, PDIP termasuk yang punya punya stok kader yang cukup memadai. Ada banyak lah, mulai dari Pak Jarod Saiful Hidayat yang juga pernah menjadi wagub di Jakarta, Bu Risma, kemudian ada juga kemarin yang cukup menguat, misalnya nama mantan Panglima TNI. Terus Anies ya, Anas ya, siapa? Azwar Anas, atau bahkan yang lebih spektakuler. Yang lebih spektakuler ada animasi, yaitu Anies Masinton. Animasi ya. Animasi, lebih keren lagi. Artinya bahwa ini politik ini bagi teman-teman semuanya, sedulur-sedulur semuanya, politik ini nggak usah dibawa baper. Jadi kalau misal kemudian ada yang dibawa baper, itu nanti malah stres sendiri. Jadi ya kita nikmati aja langgam permainannya. Ya, kalau ada yang lucu kita ketawa-ketawa aja. Kira-kira gitu. Oke. Dan saya kira podcast semacam ini adalah forum untuk ngetawain yang lucu-lucu dalam politik gitu. Oke, terima kasih Dr. Ahmad Khairul Umam atas diskusinya yang sangat menarik ini. Dan saya kira ini bukan yang pertama menjadi tamu di Cokro TV. Saya kira ke depan kita akan sering mengundang karena topiknya juga pasti akan relevan dengan kompetensi Mas Umam. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi dalam perbincangan selanjutnya.